Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan program Talk Show Banua. Apa kabar pemirsa Tapin TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pemirsa, berbicara tentang kesehatan, tentu kita semua sepakat bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Salah satu penyakit yang sampai saat ini masih menjadi perhatian besar adalah kanker. Kanker dapat menyerang siapa saja dan sering menjadi persoalan adalah banyak sekali orang yang baru menyadari adanya penyakit tersebut ketika sudah berada pada tahap lanjut. Padahal dengan pengetahuan yang cukup, pola hidup sehat, serta deteksi dini, kita dapat melakukan langkah pencegahan dan penanganan sedini mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini, Talk Show Banua Tapin TV bersama Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia akan membahas secara lebih dekat mengenai mencegah kanker sedini mungkin. Untuk membahas hal tersebut, tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Telah hadir bersama kita Ibu Keja Lauh ya, AMD Kebidanan ya Bu, dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Selamat datang di Tapin TV Ibu. Ibu Keja, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pencegahan dini kanker nih, mungkin masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas sebenarnya apa sih itu perbedaan antara kanker dan tumor. Apakah kanker dan tumor itu sama atau sebenarnya berbeda? Iya, baik. Kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal atau abnormal, di mana kanker ini bisa berawal dari adanya tumor. Tumor ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Nah, tumor jinak ini pertumbuhannya sangatlah lambat, tapi apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Tumor kalau sudah ganas, inilah yang disebut dengan kanker atau cancer, di mana sel kanker ini bisa berpindah ke organ tubuh lainnya melalui pembuluh darah, sampai langsung ke pusat saraf otak atau yang disebut dengan metastasis. Nah, tumor ini berbentuk seperti kapsul, ya, tidak menyebar. Tapi apabila sudah mengganas, biasanya dia sudah menyebar, jadi tidak ada kapsulnya lagi. Nah, apabila ada di bagian lengan, misalnya ada benjolan, itu dipastikan tumor. Tapi kategorinya ada tumor jinak dan ganas tadi. Tumor jinak apabila dibiarkan akan menjadi ganas. Kalau ganas itu yang disebut dengan kanker, seperti itu. Berarti kalau tumor yang namanya ganas itu namanya sudah kanker. Iya, benar. Dan perbedaannya tadi menyebar dan sudah tidak ada kapsulnya lagi. Biasanya kalau faktor pemicu adanya tumbuhnya tumor itu tadi apa? Biasanya itu dari genetik atau keturunan. Jika ada silsilah keluarga yang dulunya pernah menderita kanker ataupun tumor, ini akan diturunkan langsung ke generasi berikutnya, baik itu anaknya, cucunya maupun cicitnya. Yang kedua itu ada faktor kimia dan fisika. Kimia adalah polusi udara yang disebabkan oleh asap-asap, asap pabrik, asap kendaraan, dan juga asap terdekat kita, biasanya asap rokok ya. Sedangkan fisika adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang memancarkan pancaran radiasi dari sebuah benda tertentu. Contohnya handphone. Maka sebaiknya jangan menelpon sambil dicas. Radiasinya bisa meningkat 1000 kali lipat daripada penggunaan biasanya. Jadi kalau ada anak-anaknya menggunakan handphone, tolong dijauhkan dari letak kepala saat tubuhnya istirahat. Iya, karena ada radiasi tadi. Biasanya kan ada faktor makanan juga tuh, Iya, Ibu Keja. benar. Apalagi biasanya tuh kalau yang sering saya dengar itu bakar-bakaran yang ada arang-arangnya itu Iya. menempel. Nah, apakah itu juga termasuk? Iya, benar, termasuk karena itu ada zat karsinogen di dalamnya. Jadi makanan minuman yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Ya, contohnya formalin. Formalin adalah bahan pengawet mayat yang disalahgunakan. Terkadang dicampurkan ke dalam makanan yang instan-instan, makanan kaleng dan makanan siap saji lainnya. Boraks atau pengenyal biasa dicampurkan ke dalam sosis dan juga bakso, ya. Dan zat pewarna atau pemanis buatan sering kita jumpai di jajanan anak-anak. Apabila kita memegang makanan tersebut, warna yang masih menempel itulah yang sangat berbahaya. Ya, seperti itu. Terus hal yang harus kita hindarinya, apalagi kan untuk generasi muda yang sering sekali makanan instan ya, itu gimana? Jadi kalau untuk menghindari yaitu dari diri sendiri ya, kita patut menghindari untuk yang seperti makanan yang berbahan pengawet tadi. Nah, untuk itu kita patut makan buah dan sayur untuk vitamin ya, seperti itu. Jadi kalau tidak tempat untuk melakukan masak mungkin atau apa ya, untuk anak muda sekarang kan maunya yang instan-instan Betul, saja ya, itu boleh sesekali, tapi jangan terlalu setiap hari, seperti itu. Biasanya kalau misalnya gejala awalnya itu seperti apa sih, Bu? Benjolan. Jadi untuk tumor sendiri adanya benjolan di bagian tubuh. Jadi kalau ada terdapat benjolan, tolong segera diperiksakan ya. Mana tahu kategorinya yang ganas.
Karena kita tidak tahu kapan dia berkembang menjadi ganas dan sama siapa dia berkembang. Misalnya dia keturunan tadi ya, keturunan tadi misalnya punya anak 3, ketiga-tiga ini ada bibit kanker di dalamnya. Hanya saja dari bagaimana pola hidup sehat anak ini berkembang atau tidaknya, seperti makanan tadi. Jadi untuk genetik sendiri tidak bisa kita tidak mau untuk dilahirkan oleh seorang yang penyakit kanker kan. Jadi kita harus dengan pola hidup sehat tadi yang kita bisa rubah. Kalau untuk genetik kita tidak bisa rubah dong. Kalau kita terkena kanker, orang tua terkena kanker itu kita tidak bisa untuk merubahnya. Tapi kalau misalnya dari pola hidup sehat itu kita bisa merubahnya. Seperti itu. Mbak, biasanya kan deteksi dini itu sangat penting ya. Dan apa awal keuntungan yang bisa didapatkan apabila ditemukan deteksi dini stadium awal? Jadi kalau merupakan benjolan di stadium awal itu kita bisa mengantisipasinya lebih cepat dibandingkan dengan sudah stadium akhir. Karena untuk kanker sendiri kalau sudah stadium 4 itu tidak bisa dilakukan pengobatan karena itu sudah menyebar. Adapun operasi atau pengobatan yang lainnya berarti kita menurunkan resiko gejalanya saja seperti itu. Mengurangi untuk efek kemoterapi seperti itu. Dia tidak bisa untuk pengobatan karena bisa muncul kembali. Ya, walaupun sudah operasi bisa muncul kembali di tempat yang sama dan ke organ tubuh lainnya. Kenapa? Karena sel kanker melekatnya pada pembuluh darah. Tidak mungkin diangkat sama pembuluh darahnya ya. Jadi memang masih ada, bisa kapan saja muncul. Tergantung dari pola hidup sehat tadi. Bagaimana cara mengkontrol untuk hidup sehat agar tidak terjadi untuk muncul kembali. Kayak gitu. Bisa jadi tempat yang sama atau ke organ tubuh yang lainnya. Karena penyebarannya melalui pembuluh darah tadi. Berarti misalnya awalnya kita tumbuhnya di tangan, misalnya misal aja ya pemirsa ya, tangan sebelah kiri. Bisa jadi nanti munculnya di kaki sebelah kiri lagi. Penyebarannya. Penyebarannya. Misalnya nih di payudara ya, ada benjolan terdapat seperti mungkin kelereng ya di benjolannya. Itu bisa menyebar. Kalau dia berupa kapsul masih jinak, itu kita masih bisa. Ada banyak tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Jadi makanannya harus dijaga juga. Jadi untuk dia tidak menyebar biasanya ini yang paling sering di kanker payudara menyebarnya ke paru kayak gitu. Jadi itu kanker yang sudah ganas ya. Kanker itu tumor yang sudah ganas seperti itu. Paling banyak nih Mbak yang sudah, kadang saya Mbak, kadang saya Ibu ya. Maaf ya pemirsa ya. Kadang paling banyak ini tumbuhnya di daerah mana sih? Kalau tumor dulu deh. Tumor. Untuk di bagian payudara ya, pada wanita biasanya muncul untuk tumor itu di bagian payudara yang paling banyak. Ada juga yang di rahim ya, miom, kista seperti itu. Untuk wanita sekarang banyak, mungkin karena pola hidup sehat tadi ya, makan makanannya tidak teratur seperti itu. Berarti paling banyak ini perempuan yang biasanya kena di payudara ya. Selama masih itu berupa tumor dan seperti kelereng dan tidak menyebar ke berarti masih bisa diobati. Masih bisa, ya. Tapi kalau sudah kena apa sih, ganas ya, kalau sudah ganas itu berarti harus kemo ya Mbak? Tidak harus juga ya, tidak harus juga. Ada banyak untuk cara agar benjolannya itu mengecil seperti itu. Dan kalau sudah dipastikan seperti yang mengganas, kita bisa lakukan pemeriksaan itu kan dari awal. Kenapa sampai dari awal? Agar tidak menyebar ya ke seluruh tubuh dulu, baru dilakukan pengobatan. Ya nanti proses penyembuhan dari yang jinak itu lebih lama yang ganas. Kalau yang jinak masih cepat untuk proses penyembuhannya dibandingkan nanti sudah datang dengan stadium 3B misalnya, kayak gitu. Mbak, biasanya kan tidak ada sakit yang muncul ya. Kalau dari informasi yang teman-teman saya pernah kena tumor tuh, yang masih jinak sih, nggak ada gejala sakit. Nah, itu tuh hal yang harus kita lakukan apa sih Mbak? Apakah meraba seluruh bagian tubuh kah atau seperti apa? Jadi ada yang namanya skema sadari juga untuk wanita ya. Jadi kalau misalnya wanita yang mau melakukan tidak sempat mungkin melakukan mamografi ya, pemeriksaan payudara, boleh lakukan dengan skema sadari atau sadar memeriksa payudaranya sendiri. Di mana biasanya ada terdapat benjolan yang berlangsung lama. Benjolannya hanya seperti itu saja. Tapi apabila sudah mengganas biasanya dia meradang. Tapi alangkah lebih baiknya silakan dilakukan pemeriksaan
ya antara kategorinya jinak atau ganas ya. Yang kita takutkan kalau dia sudah ganas baru kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu. Jadi apapun yang terdapat di benjolan di bagian tubuh kita itu tolong segera diperiksakan. Seperti itu. Tadi apa Mbak metodenya, ada yang kita periksakan secara Mamografi ya untuk di bagian payudara ya, ada mamografi, juga ada skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Biasanya sudah kerasa ada benjolan. Iya, sudah kerasa ada benjolan, tapi karena tidak terasa nyeri sekali, tadi kategorinya tumor jinak kan tidak terasa nyeri, biasanya menahun. Tapi apabila sudah mengganas, dia baru terasa nyeri. Terkadang yang datang nanti sudah stadium lanjut. Kenapa? Karena sudah sakit, sudah terasa nyeri tadi ya. Jadi baru melakukan pemeriksaan, kayak gitu. Kalau biasanya yang di tempat lain gimana tuh Mbak? Itu kan untuk skema yang di bagian sini ya. Kalau yang di belakang, biasanya banyak ya, kelenjar getah bening ya kalau nggak salah ya. Kelenjar getah bening, tiroid. Iya, tiroid, kemudian yang kanker serviks, itu gimana sih mau tahunya ya? Jadi kalau untuk kelenjar-kelenjar yang di bagian bawah ketiak misalnya, itu terdapat kelenjar getah bening juga yang ini memang sangat berbahaya karena dapat menyerang ke organ tubuh lain. Seperti dapat menyerang sampai langsung ke belakang. Itu untuk kanker payudara ya. Biasanya juga ada kelenjar getah bening. Kita pikirnya kanker payudara, tapi sudah kena ke kelenjar getah bening. Adanya di bawah ketiak biasanya. Nah, untuk itu cara pemeriksaan juga bagian lehernya. Apakah ada terdapat kelenjar yang berkembang atau tidak. Biasanya ada nih, ya sebesar biji kelereng atau sebesar biji jagung, itu tidak terasa nyeri. Tapi lalu dibiarkan sehingga dia kalau misalnya nampak keluar itu bagus ya, kita masih cepat untuk antisipasi. Tapi kalau ke dalam kita kan tidak tahu sudah sampai di organ mana. Ya seperti itu biasanya tidak mau lagi lakukan operasi. Kenapa? Karena sudah kena sama pita suaranya. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa dilakukan operasi lagi karena ada kena sama pita suaranya. Seperti itu. Berarti itu pentingnya ya untuk mendeteksi secara dini. Iya. Nah, setelah ini kan kita beralih nih untuk kanker prostat. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita akan jeda setelah iklan yang berikut ini. Nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi ada yang lain yang beli. Jadi ada alhamdulillah bayi terus ya teman. Bayi aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada keluarga. Berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini.
Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di Rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Kalau misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk ikutin Eva. Kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang. Sama dia tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih mah isi-isiannya ya guys ya. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kita coba. Untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga. Worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Baik pemirsa, kembali lagi kita di program Talk Show Banua. Tadi kan kita bersama Mbak Kezia sudah membahas mengenai apa itu perbedaan kanker dan tumor, kemudian faktor pemicunya apa aja, dan sekarang kita beralih nih ke salah satu jenis kanker juga yang perlu diperhatikan terutama oleh kaum laki-laki, yaitu kanker prostat. Nah, bagaimana sih Mbak cara mengenali dan mendeteksi gejala awal kanker prostat itu, dan adakah perubahan ketika laki-laki itu mengalami ya kanker prostat? Baik, untuk kanker prostat sendiri itu terjadi hanya pada pria ya. Jadi untuk kanker prostat ini adalah suatu pertumbuhan sel yang abnormal di bagian prostat, kelenjar prostat namanya. Itu biasanya dialami oleh usia 45 tahun ke atas bagi pria ya.
Biasanya gejala-gejala awal itu seperti susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Pada saat buang air kecil terasa sakit, tidak tuntas atau masih menetes-netes. Sering sakit di bagian bawah perut seperti turun perut, sakit di bagian bawah punggung, dan sering sakit di pergelangan paha. Dan adanya darah bercampur air seni atau yang disebut dengan hematuria. Tahapan dari kanker prostat pada stadium awal, kankernya hanya sebesar biji kenari. Apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani, maka akan menjadi stadium 2, 3, dan 4. Apabila sudah menjadi stadium 4, kankernya sudah sulit untuk ditangani karena sudah menyebar ke kiri dan ke kanan. Jadi dia seperti plak di bagian prostat. Maka dari itu tidak terjadi langsung pada hari itu ya, terjadi kanker prostat, langsung tiba-tiba kanker prostat, tidak. Tapi dia biasanya menumpuk ya, ada seperti flak yang menumpuk di bagian prostat. Itu biasanya faktornya karena apa? Duduk terlalu lama, ya. Duduk terlalu lama untuk kanker prostat sendiri bisa jadi pengangkatan beban yang berat, ya. Mungkin pada saat mudanya sering mengangkat beban yang berat, pada saat usia 45 tahun ke atas sudah mengalami gejala-gejala seperti tadi, ya, susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil, seperti itu. Kalau misalnya kayak menahan untuk buang air kecil, apakah menjadi faktor pemicu Iya, juga? faktor pemicu juga. Jadi biasanya nih ada untuk yang duduk terlalu lama juga ya, seperti supir, petani yang mengangkat beban berat ya, orang yang bekerja terlalu banyak duduk seperti orang kantoran ya, penjahit ya, duduk terlalu lama nih. Boleh diimbangi dengan air putih yang cukup, seperti itu. Selain itu apakah ada upaya lain sih Mbak selain kita minum air putih yang banyak? Jangan mengangkat beban yang berat tadi ya. Kemudian ada salah satu juga yang pemicu terjadinya kanker, ini salah satunya juga ya, hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suami yang terlalu sering menahan hasrat. Jadi kalau dalam garis kesehatan itu minimal 2-3 kali dalam seminggu untuk pencegahan terjadinya kanker prostat. Iya. Tadi kan jelaskan Mbak kalau kita kena kanker payudara atau kanker serviks untuk perempuan biasanya juga ada faktor dari keturunan. Nah, apakah untuk kanker prostat ini ada faktor keturunannya juga? Ada. Jadi semua jenis kanker ini untuk faktor keturunan itu ada. Hanya saja dari anaknya berkembang atau tidak sel kanker di dalamnya. Jadi kalau untuk prostat sendiri ada. Ya, misalnya ada keturunan bisa jadi kayak gitu. Mbak, sebenarnya ini pertanyaan saya sebagai orang yang awam yang tidak mengerti mengenai kanker ya dan tumor. Saya ada mendengar bahwa setiap orang itu, setiap individu dan setiap manusia itu sebenarnya sudah punya tumor, tinggal berkembang atau tidaknya aja. Itu apakah fakta atau mitos? Jadi seperti ini yang saya katakan tadi ya, ada yang memiliki, ada juga yang tidak memiliki. Dan kalau dari keturunan sendiri itu bibit, itu artinya dari orang tuanya, bibitnya ke anaknya. Ada tiga-tiga ini ada bibit kankernya, hanya saja berkembang atau tidaknya tergantung dari anaknya lagi, seperti itu. Tergantung juga pola hidup tadi. Pola hidup sehat tadi, benar. Oke. Sebelum lebih jauh nih kita membahas mengenai kanker-kanker yang lain, Mbak, saya ke distract tadi dengan pembahasan mengenai stadium. Boleh dijelaskan dulu nggak sih apa itu stadium awal, 1, 2, 3 dan seterusnya? Jadi kalau misalnya stadium awal ya hanya berupa benjolan, biasanya itu terdiri atas lipoma. Jadi ada lipoma yang muncul di bagian tubuh kita seperti di lengan ya, di bagian leher ya, di bagian payudara atau di bagian yang lainnya. Itu jenisnya lipoma. Itu sejenis tumor jinak. Biasanya stadium awal ya, stadium nanti melakukan pemeriksaannya itu di rumah sakit. Kita nih tidak bisa mengira-ngira ya. Ini masih stadium awal ya. Jangan periksa ke rumah sakit dulu karena masih stadium awal karena tidak terasa nyeri. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit biar kita tahu stadium berapa. Ya, kalau stadium akhir biasanya sudah terjadi peradangan seperti keunguan ya, kemerahan seperti itu. Mbak, tapi sejauh ini apakah masyarakat Indonesia khususnya kalau Mbak sudah keliling udah melek sama yang namanya kanker dan tumor? Kalau untuk masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia ini budaya malunya lebih besar. Itu artinya mereka memeriksakan nanti sudah stadium lanjut kebanyakan. Sehingga proses penyembuhan itu cukup lebih sulit dibandingkan dengan yang stadium awal, seperti itu. Ini misalnya ada seorang ibu yang melakukan pemeriksaan nanti sudah
berbau ya, mohon maaf, payudaranya sudah berbau, Betul. sudah dicium, baru melakukan pemeriksaan. Karena tadi awalnya benjolan itu tidak terasa nyeri sama sekali, dibiarkan atau malu, jadi disimpan sendiri. Tapi itu akan membusuk ya, kalau tumor ganas itu nanti membusuk. Kalau sudah membusuk biasanya sudah kecium baru diketahui keluarganya bahwa terkena kanker payudara ternyata sudah lama, seperti itu. Banyak sih Mbak, memang saya menemui kasus di lapangan, banyak orang yang malu untuk memeriksakan Iya, kesehatannya, benar. apalagi kan di bagian payudara. Nah malah kalau saya pernah sih menemui kanker di daerah otak ini kan yang menonjol, yang Iya. matanya sampai keluar, hampir ya, bukan keluar sih, agak menonjol aja gitu. Jadi malah lebih amannya itu karena kan kelihatan dan langsung dilakukan Iya. tindakan. Iya benar. Jadi yang takutnya kalau dia muncul benjolannya itu ke dalam, karena kita tidak tahu sudah sampai arah mana, sudah Betul. sampai di organ yang mana. Seperti misalnya terjadi di kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid itu biasanya ada yang ke dalam. Nah, ke dalam itu biasanya gejalanya itu menonjol keluar, untuk matanya itu menonjol keluar. Jadi semakin dia menonjol keluar, itu artinya dia sudah menyusut ke dalam, seperti itu. Beralih nih Mbak dari kanker prostat tadi, kita Iya. beralih ke pembahasan yang mungkin juga sangat penting bagi perempuan. Kita berbicara tentang kanker pada organ reproduksi ya Mbak. Nah itu apa perbedaan sih Mbak antara kanker cervix, kemudian kanker endometrium dan kanker ovarium? Baik. Nah, untuk kanker untuk wanita sendiri ini terdapat di 3 bagian, yaitu di mulut rahim, leher rahim atau cervix, di badan rahim atau di endometrium, dan di indung telur atau ovarium. Kita bahas satu persatu ya. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau cervix itu yang sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah usia dini. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya ataupun joroknya. Biasanya di poin ketiga ini yang paling banyak. Kenapa? Karena untuk zaman sekarang ada tuh yang namanya waxing bulu kemaluan ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya tidak digunakan untuk waxing bulu kemaluan karena itu dapat mengakibatkan iritasi ya di bagian vagina. Nah, kalau sudah terjadi iritasi biasanya muncul jerawat-jerawat kecil. Terkadang kita malu untuk periksakan ke tenaga kesehatan. Apabila dibiarkan itu akan jadi membesar ya. Dan nanti akan ada yang namanya kelenjar Bartholin yang muncul di bagian vagina, seperti itu. Jadi berarti ada di luar ya. Kalau yang di badan rahim itu yang tidak pernah melahirkan ataupun mandul, dan yang sering melahirkan 1 tahun 1 anak. Ya, di mana rahim wanita juga butuh yang namanya istirahat ya. Untuk yang ketiga, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur atau ovarium, nama tumornya ialah miom dan kista. Miom ini adalah daging yang tumbuh, dan kista ini seperti selaput yang membungkus gelembung berupa cairan darah dan nanah, biasanya di bagian tubanya kayak gitu. Itu kan Mbak, kalau misalnya di permukaan kita masih bisa mendeteksi ya. Iya benar. Saya merasa gatal Iya. misal, saya merasa ada bintik-bintik. Nah kalau di dalam itu seperti apa sih? Iya, jadi biasanya diawali dengan gejala-gejala ya, haid yang tidak teratur seperti itu, keputihan yang berlebihan. Jadi kalau untuk haid yang tidak teratur tadi 3 bulan haid, 3 bulan tidak haid. Nah, dari situ kita bisa yang harusnya darah kotornya setiap bulannya keluar nih ya bagi usia reproduktif, tapi bagi yang sudah menopause kan tidak ya. Jadi kalau untuk yang bagi usia reproduktif kita bisa melihatnya dari situ, dari haid yang teratur. Kalau haid yang tidak teratur 3 bulan haid, 3 bulan tidak haid. Ya, atau dalam sebulan haidnya sampai 3 kali. Itu yang bermasalah juga. Itu salah satunya yang bisa Iya, kita lihat. keputihan yang berlebihan juga bisa dicek ya, ada perubahan warna kah, ada perubahan bau ya, seperti itu. Kalau misalnya itu memang sudah tidak normal ya. Iya. Tidak keputihan, kan biasanya kalau perempuan kan normal kalau keputihan. Cuman kalau misalnya itu Sudah sudah setiap hari, Iya. ya sudah setiap hari dan sudah seperti kehijauan ya, kecoklatan, itu boleh dipastikan biasanya yang kehijauan ada jamurnya kayak gitu. Nah, biasanya tuh kan ada tuh deteksi dini kanker serviks dan itu juga ada juga program pemerintah ya. Iya, betul. Biasanya apa sih namanya Mbak ya? Penyuntikan HPV. Iya, penyuntikan Iya. HPV. Nah, apakah itu salah satu untuk mencegah juga? Iya.
Jadi itu bisa dilakukan untuk pencegahan saja, bukan untuk pengobatan. Di mana kalau yang sudah terinfeksi kena virus itu tidak bisa lagi dilakukan penyuntikannya karena seperti imunisasi ya. Jadi yang belum terjadi kanker dalam tubuhnya itu saja yang boleh dilakukan penyuntikannya, terutama kanker serviks sendiri seperti itu. Siapa saja sih Mbak yang boleh melakukan vaksin? Iya, anak-anak bisa umur 9 tahun itu ada program pemerintah sekarang boleh penyuntikan HPV, tapi kadang-kadang anak-anak tidak mau ya melakukan penyuntikannya, ya. Dan sampai dewasa pun alangkah lebih baiknya yang belum menikah yang melakukan penyuntikan ini, ya. Karena kita tahu yang belum pernah melakukan hubungan itu yang boleh lakukan penyuntikannya. Tapi bukan tidak boleh untuk yang sudah menikah, tidak. Tapi kalau yang belum menikah atau yang kalau sudah menikah itu boleh kita lakukan pap smear dulu ya untuk mengetahui apakah ada sel kanker yang berkembang di dalamnya. Jadi kita pap smear dulu. Yang di puskesmas sekarang itu IPA test yang secara gratis bisa dilakukan sama masyarakat. Ya, silakan untuk kebersihan juga itu patut kita lakukan IPA test. Jadi belum tentu yang sudah menikah tidak boleh melakukan penyuntikan. Boleh, tapi alangkah lebih baiknya di pap smear dulu atau IPA test seperti itu. Kalau MCU aja kayaknya cukup atau tidak mencek deteksi kanker sejak dini? Boleh lakukan juga. Silakan. Berarti boleh aja. Iya. Kalau misalnya perempuan nih sering kan ngeluh setiap bulan mungkin ya, aduh saya kayaknya cepet banget kenyang, aduh nyeri pinggul, atau misalnya aduh mudah sakit kepala, aduh menstruasinya kayaknya sakit banget bulan ini atau setiap bulannya kayaknya terasa sakit banget gitu. Nah, apakah itu harus diperiksakan sesegera mungkin? Jadi kalau untuk wanita sendiri normalnya itu nyeri ya, nyeri di bagian pinggul, perut, dan mungkin sakit kepala dan lain sebagainya ya tergantung individunya juga. Nyeri-nyeri itu biasanya selagi tidak mengganggu aktivitas seperti yang sudah pingsan-pingsan ya, dysmenorrhea terlalu berlebihan, itu tidak masalah ya. Jadi tidak perlu diperiksakan sakit nyeri perut sedikit pada saat menstruasi tidak perlu diperiksakan ya, seperti itu. Tapi bagaimana Mbak Kesha cara kita cara sehat sih lebih tepatnya cara sehat sekaligus hemat untuk mengurangi resiko terkena kanker. Apa saja kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari rumah? Ya, jadi ada 6 cara nih pencegahan dari luar ya. Ada pencegahan dari luar yang pertama lakukan pola makan yang sehat dan teratur ya. Makan sedikit tapi sering ya. Biasanya itu ke yang GERD, suka GERD ya. Jadi jangan makan nanti jam 2 siang langsung banyak. Ya, itu nanti bisa lambungnya lecet seperti itu. Itu yang faktor-faktor pemicunya. Lakukan pola makan yang sehat dan teratur, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Ya, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Banyak yang suka makan tetelan ayam ya. Kalau di sini santan. Oh iya, seperti itu. Jadi hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet seperti yang kita katakan di awal tadi ya, yang bakar-bakaran ya, instan-instan seperti itu. Minuman kaleng gitu. Iya, benar. Dan olahraga secara teratur bisa dilakukan 15 sampai 20 menit per hari saja. Ya, yang penting bergerak, ada kegiatannya. Dan untuk yang terakhir, kelola stres dengan baik. Ini juga yang paling penting ya. Betul. Jadi kalau ada anggota keluarga yang terkena kanker, jangan kita jauhi ya, malah kita harus mendukung seperti itu. Dan kalau untuk pengolahan stres yang baik ini dan benar, pikirannya jangan ke sana agar tidak ada stres yang dihasilkan. Misalnya nih, banyak ya sekarang, sempat kemarin ada seorang pasien yang didiagnosis stadium 3B untuk kanker serviks, ya, tiba-tiba meninggal dunia. Itu tadi karena tidak mampu mengolah stresnya dengan baik. Banyak juga terkadang di masyarakat yang biasanya sudah melakukan operasi tapi muncul kembali di tempat yang sama ya, 3 bulan muncul kembali di tempat yang sama atau ke organ tubuh yang lainnya. Pikiran kita operasinya tidak berhasil, padahal karena tidak mampu mengolah stresnya dengan baik, seperti itu.
Jadi kalau ada pemeriksaan bagi pemirsa di rumah, silakan diperiksakan, siapkan mental dan fisik dulu. Yakin bahwa bisa disembuhkan seperti itu. Jadi kita harus mendukung keluarga yang terkena kanker. Oke, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan sih Mbak Gesya ya yang mau saya tanyakan, apalagi terkait mitos kanker yang sebenarnya itu salah dan perlu diluruskan. Tapi nanti aja Mbak Gesya jawab karena kita akan jeda iklan yang berikut ini. Hai keluarga, nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi ada yang lain yang beli. Jadi ada alhamdulillah payu terus ya teman, payu aja. Keluarga, ini Eva Tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva Tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cil. Keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini.
Baik pemirsa, mungkin ini adalah merupakan segmen terakhir kita membahas mengenai deteksi dini pencegahan kanker bersama Mbak Keisha. Tadi awalnya Ibu Keisha, kembali ke Mbak Keisha. Karena terlalu mudah ya Mbak untuk dipanggil Ibu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini, di masyarakat itu kan juga banyak beredar informasi mengenai penyebab kanker, mulai dari makanan tertentu tadi yang sudah kita bahas, sampai berbagai kebiasaan sehari-hari. Nah, apa sih mitos-mitos ya yang tentang kanker itu yang paling sering dipercaya masyarakat tapi sebenarnya perlu diluruskan? Jadi kalau misalnya untuk kanker serviks sendiri ya, biasanya masyarakat nih katanya jangan keramas pada saat menstruasi ya, itu yang tidak benar ya. Iya. Jadi ada juga jangan minum air es pada saat menstruasi, itu kan salurannya berbeda. Jadi itu yang dapat diluruskan, itu bukan fakta ya, tapi itu mitos. Jadi karena salurannya berbeda itu tidak masalah, seperti itu. Berarti itu adalah mitos yang harus Iya, diluruskan. harus diluruskan. Berarti tidak apa-apa ya untuk perempuan-perempuan yang sedang menstruasi ketika ingin sesekali meminum air es, nggak apa-apa. Dan juga biasanya benjolan nih ya, adanya bisul tapi dibilangnya kanker ya. Jadi jangan mengira bahwa setiap benjolan yang ada itu namanya kanker, tidak ya. Seperti kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa tumor yang merupakan tumor itu biasanya dia menahun dan benjolannya tidak terasa nyeri sama sekali, seperti itu. Ya, apabila sudah mengganas itu yang disebut dengan kanker kayak gitu. Tapi kalau seperti bisul itu bukan kanker ya. Mbak, mungkin nggak Jenis sih? lipoma Oh, lainnya. lipoma lainnya ya. Karena bisul biasanya tuh pecah sendiri Iya, pecah biasanya. sendiri dan punya mata ya. Betul. Seperti itu ada titik di tengahnya. Seperti itu biasanya berlangsung sekitar 2 minggu kemudian dia pecah seperti itu. Tidak berlangsung lama. Oke. Mbak, biasanya mungkin tidak anak-anak kiranya umur 4 sampai 5 tahun itu sudah terkena kanker dan ada benjolan di sini di belakang telinga mungkin. Iya, tidak menutup kemungkinan. Jadi di umur berapa dan kapan dia terkena kanker itu tidak menutup kemungkinan, semua bisa terjadi ya. Karena dia perubahan sel seperti itu. Berarti mulai dari anak-anak pun sebenarnya orang tua itu harus menjaga kesehatan pola hidup dan makanan keluarganya Iya, supaya baik. mencegah terjadinya kanker itu tadi betul. sendiri. Dan Mbak, yang ingin saya tanyakan, tadi kan kita bahas banyak banget nih tentang penyebabnya. Yang paling sering ditemui kira-kira penyebabnya apa? Penyebab dari terjadinya Kanker, kanker yang di mana dulu kayak gitu. Di mana dulu ya? Paling sering terjadi kan biasanya perempuan payudara ya? Payudara Paling ya. sering. Biasanya tidak menyusui bayinya ya. Tidak menyusui bayinya lalu ada gumpalan air susu yang tertinggal itu yang menyebabkan benjolan. Nah, benjolan itu apabila dibiarkan itu menjadi kanker kayak gitu. Jadi setiap kanker dalam tubuhnya kita gejala-gejalanya kan berbeda-beda seperti itu dan penyebabnya juga berbeda-beda. Itu kan tadi untuk yang ini ya Mbak, untuk ibu menyusui. Nah, untuk remaja sendiri, biasanya dari keturunan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kanker payudara itu terjadi pada pria juga. Jadi bisa terjadi pada pria juga. Kami misalnya sangat banyak menemui kanker payudara yang terjadi pada pria juga. Awalnya benjolan saja di bagian payudara. Kenapa? Karena sifatnya keturunan tadi. Nah, ada di beberapa tempat kami menemui kasus yang terkena kanker payudara. Dibiarkan karena tidak terasa nyeri, ya, dibiarkan akan membesar dan itu stadium lanjut karena tidak tahu penyebab apa. Ternyata sering makan daging, ya, sering makan daging sehingga menyebabkan penyebarannya cukup berkembang dengan pesat. Seperti itu. Berarti apa Mbak? Kenapa daging hubungannya dengan Jadi daging merah seperti itu yang kita tidak boleh konsumsi untuk pengidap kanker sendiri karena pengaruh hormon tadi ya. Jadi daging merah yang perlu dijauhi untuk yang seperti makanan-makanan siap saji tadi itu juga harus dijauhi seperti itu. Sedikit dong Mbak Keisha mengenai perokok. Kan banyak tuh laki-laki yang ngeyel, nggak apa-apa ngerokok gitu. Saya di sini tidak melarang ya, tidak melarang karena
di bungkusnya itu kan sudah ada ya, tapi kita tidak mungkin menutup pabrik rokok kan, seperti itu. Jadi itu tergantung lagi dari diri sendiri. Jadi mau berhenti merokok atau tidaknya tergantung dari orangnya. Hanya saja di bungkusnya pun sudah ada nih akan penyebab-penyebab terjadinya sesuatu hal kalau sering merokok seperti itu. Sebenarnya yang lebih berbahaya kita yang ada di sekitaran asapnya seperti itu. Jadi tanpa sadar kita menjadi perokok pasif juga karena terpapar oleh asapnya, dan kita juga berpotensi untuk tumbuhnya tumor dan kanker ya. Seperti kanker paru ya. Kalau misalnya sama anak-anak, tolong dijauhkan ya. Jangan merokok sambil ada anak-anaknya kayak gitu. Sebenarnya kanker ini banyak ya Mbak ya. Banyak Yang saya sekali. tahu itu di tenggorokan juga ada, kemudian di usus juga ada. betul. Cuman yang lebih terkenal ya, bukan Ya. terkenal. Yang paling banyak ditemui di Dialami. masyarakat itu biasanya kanker prostat, rahim, sama payudara. Seperti itu yang paling banyak ya. Tapi untuk semua jenis kanker ini ada di dalam tubuh kita semuanya. Ya, tak itu kanker usus, tak kanker tulang, tak itu kanker darah ya. Jadi semuanya memiliki cancer ya, bibit cancer, tergantung dari mana posisinya berkembangnya. Dan yang tidak terkena cancer ini hanya pada kuku dan rambut. Jadi semuanya ada jenis kankernya. Seperti yang saya katakan tadi, ada juga kanker ginjal, seperti itu. Kita tidak untuk menakut-nakuti, cuman untuk mengedukasi ya Mbak Gejaya di sini. Tapi boleh dijelaskan sedikit nggak Mbak, kalau misalnya kita sudah melalui tahapan pada kemoterapi atau pengobatan-pengobatan lain yang mungkin di tahap stadium yang tinggi, itu apa saja sih dampak perubahan di tubuh kita sendiri? Jadi kalau misalnya kita kemo ya, kemo itu obat-obatannya, jadi yang dimasukkan. Memang terasa nyeri, tapi kita harus mendukung supaya tidak terjadinya perubahan hormon tadi ya. Jadi kalau untuk pemirsa di rumah yang sudah terkena kanker dan menjalankan untuk pengobatan di kemoterapi, ya biasanya memiliki efek samping seperti tubuhnya cepat lemas ya, cepat sistem imun tubuhnya menurun kayak gitu, yang dulunya gemuk mungkin menjadi kurus seperti itu. Atau tergantung dari penyakitnya sendiri ya, sudah stadium berapa kayak gitu. Dan kalau untuk di radioterapi biasanya kulitnya hangus karena memakai sinar ya. Jadi tetap lakukan anjuran dokter untuk pengobatan-pengobatan seperti kemoterapi, radioterapi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sejauh ini Mbak Kesha, Yayasan Kanker Indonesia ya, Yayasan Kanker Indonesia ini di bawah naungan apa sih Mbak, dan sudah kemana aja? Mungkin masyarakat sejauh ini nonton, apa sih Yayasan Kanker, siapa sih Mbak Kesha ini? Mungkin kita kenalan di akhir ya. Oke. Jadi saya selaku Kepala Cabang Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia wilayah Kalimantan Selatan ya. Dan Yayasan Sosialisasi Kanker ini bergerak di bidang sosial yang mensosialisasikan bagaimana pencegahan dari tumor dan kanker, apa itu pengertiannya seperti yang kita bahas tadi. Jadi memang untuk di seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada. Ya, sudah ada di mana kami bertekad untuk menurunkan angka ya terjadinya kanker seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri berapa sih angka kanker kita, penyakit untuk saat ini yang paling tinggi itu untuk kanker payudara ya, seperti itu. Berarti Untuk yang paling banyak sekarang dialami. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri apakah aman? Kanker payudara yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Sejauh ini sosialisasinya bagaimana Mbak Kesha? Sosialisasinya itu kami bertemu sama pasien-pasien kanker juga, di mana kami bukan hanya yang sudah terkena kanker yang kami sosialisasikan, tapi di masyarakat yang belum terjadi kanker dalam tubuhnya itu kami lakukan sosialisasi ini. Ya, jadi di semua lapisan masyarakat. Mbak, kalaupun misalnya ternyata mereka penonton pemirsa di rumah ini ada yang mau didatangi nih, ingin nih Yayasan Kanker Indonesia sosialisasi di kampungnya atau di sekolahnya misalnya, kira-kira menghubunginya kemana?
Untuk menghubungi yayasan kami yang di Kalimantan Selatan, boleh menghubungi WA, via WA aja 0823 4647 7097. Nanti kalau misalnya malu bertanya di tempat umum, boleh dihubungi langsung ke nomor kami. Nanti kami akan melayani. Dan untuk pencegahan dari luar tadi yang kita bahas kan ada 6 cara tuh, ya. Pencegahan dari dalam, kalau yang tidak mampu melakukan ke-6 cara dari luar tadi, yang seperti pengolahan stres dan lain-lain, ada pengolahan dari dalam dengan suntikan imunisasi tadi, ya. Suntikan imunisasi tadi ini dilakukan 3 kali, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Dengan ketiga kali suntikan, kita tidak akan terkena kanker untuk beberapa tahun ke depan. 3 kali suntikan, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ke-6. Dengan ketiga kali suntikan, kita tidak akan terkena kanker untuk beberapa tahun tergantung sistem imun tubuh masing-masing. Biasanya 5 tahun baru disuntik lagi. Itu maksudnya apakah dari Yayasan Kanker Indonesia juga yang mengadakannya? Oh tidak, kami tidak melakukan pemeriksaan, ya. Kami hanya mensosialisasikan, namanya Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Jadi kami tidak melakukan pemeriksaan. Nanti boleh melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Seperti yang ada mungkin di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Ulin, silakan melakukan seperti itu. Oke, jadi untuk pemirsa yang menonton, mungkin saya perjelas, jadi Yayasan Kanker Indonesia ini bukan untuk tindakan pemeriksaan, tetapi sejauh ini mereka melakukan sosialisasi mengenai apa itu deteksi kanker sejak dini, apa itu tumor, jadi tidak ada pemeriksaannya, daripada salah paham ya nanti ya Mbak ya. Betul. Nah kemudian ketika sosialisasi, kemudian audiens atau penonton ya yang ternyata menemukan ada deteksi ya terkena tumor atau kanker, kira-kira apa nih yang dilakukan dari YSK ini? Iya, jadi Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia ini kami mensosialisasikan sebagai sosialisasi di masyarakat, solusi di masyarakat, di mana ada 3 jenis tumbuhan yang mengandung zat anti kanker yang sudah disetarakan dengan suntikan tadi. Jadi kalau yang tidak mau untuk suntik nih, boleh konsumsi tumbuhan yang bisa dikonsumsi secara gratis, mungkin terdapat di rumah masing-masing. Tumbuhan pertama benalu teh, mungkin tidak ada yang tanam teh di sini, kita boleh ke tumbuhan kedua, keladi tikus. Keladi tikus ini biasanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan paling banyak, ya. Dan yang ketiga temu putih. Apa itu? Temu putih. Temu putih ini hampir mirip sama kunyit putih, hampir mirip sama temulawak, tapi berbeda, khasiatnya juga berbeda. Jadi yang memiliki 95% zat anti kanker di dalamnya. Bisa dikonsumsi. Untuk cara mengetahui bagaimana cara pengolahannya, kalau tidak sempat dilakukan di sini ya, disampaikan di sini, mungkin bisa melalui WA untuk cara pengolahan dari temu putih tersebut, seperti itu. Mbak, kembali lagi nih tentang masyarakat yang sebenarnya tadi sudah mengetahui adanya perubahan pada tubuhnya, tetapi takut untuk memeriksakan diri karena khawatir justru hasilnya itu membuat kita semakin shock ya. Nah, apa yang ingin Mbak Keisha sampaikan kepada masyarakat yang masih takut atau malu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Iya, untuk masyarakat, seluruh masyarakat, pemirsa yang ada di rumah mungkin ya, yang masih takut untuk memeriksakan dirinya ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau sel kanker itu nanti ketahuannya sudah stadium lanjut, itu pengobatannya akan lebih sulit. Jadi harapan kami Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia ini agar masyarakat dapat memeriksakan seluruh tubuhnya ya, check up silakan, atau ada sudah yang terdapat jenis-jenis kanker dalam tubuhnya seperti benjolan seperti itu, tolong segera diperiksakan. Mana tahu kategorinya tumor yang ganas. Ya, itu kita tidak bisa lagi untuk ini. Tapi kalau masih di awal, ini kita bisa mampu untuk proses penyembuhannya lebih cepat, seperti itu. Kira-kira pesan untuk masyarakat Kabupaten Tapin khususnya yang menonton talk show Banua hari ini mengenai pentingnya mencegah dan mendeteksi kanker sedini mungkin. Jadi kalau untuk masyarakat di luar sana, pentingnya mencegah dan mengobati sel kanker itu sedini mungkin, itu dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari dengan cara yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi jangan takut, jangan sampai ketahuannya nanti sudah stadium lanjut seperti itu. Berarti kita
jangan sampai pemeriksaan kesehatan itu terlambat. Terlambat, ya. Banyak sekali ibu rumah tangga biasa yang kami dapati tiba-tiba kanker serviks stadium lanjut ya. Pikiran kita sebagai tetangganya sudah kemana-mana Betul ya. sekali. Tapi poinnya karena tadi tidak mengganti pakaian dalam saja itu sudah bisa terjadi kanker serviks ya. Atau mungkin haid yang tidak teratur tadi disepelekan seperti itu. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi sebelum itu semua terjadi, kita harus check up, sering check up. Kita harus mengerti sinyal-sinyal tubuh kita, apalagi sebagai wanita ya. Jadi sinyal-sinyal tubuh itu seperti keputihan yang berlebihan, haid yang tidak teratur, pengaruh hormon dan lain sebagainya. Itu kita bisa sebenarnya untuk cepat melakukan pemeriksaan seperti itu. Oke. Sedikit Mbak, untuk jenis-jenis kanker yang tadi sudah kita bahas, boleh disampaikan sedikit lagi Mbak mengenai kanker payudara, kemudian kanker serviks dan lain-lain. Boleh sedikit aja Mbak terakhir. Iya, untuk itu yang kami bahas di sini yang paling dominan di masyarakat kanker prostat, rahim sama payudara. Nah, ketiga jenis kanker ini sangat dominan di masyarakat dengan untuk cara-cara mendeteksinya, untuk cara pengobatannya itu kita sudah bisa lakukan ya di rumah masing-masing. Silakan mungkin bagi pemirsa sekalian yang ada di rumah mungkin sudah terdapat dalam tubuhnya, boleh kita lakukan pencegahan dengan 3 jenis tumbuhan tadi yang kami sudah jelaskan ya. Ada berupa benalu teh, keladi tikus dan kemu putih. Kalau masih mau mencegah belum ada terjadi kanker dalam tubuh kita, boleh diminum 1 gelas saja per hari ya. Tapi kalau sudah terdapat kanker itu diminum 3 gelas per hari, pagi, siang dan malam seperti itu. Itu tadi kan untuk yang minumannya ya, Iya. untuk konsumsi minuman herbalnya. Nah, untuk pola hidup sehatnya sendiri, selain itu apakah ada makanan khusus ataupun misalnya olahraga khusus? Baik, jadi di 6 cara tadi dari luar itu sudah kita jelaskan ya, di mana kita harus makan sehat dan teratur. Itu seperti kalau misalnya mau melakukan pencegahan pengobatan kanker, boleh brokoli. Oke, Brokoli itu ada zat antioksidan dalamnya ya. Brokoli, buah pir itu boleh kita manfaatkan, daun kelor itu ada. Jadi banyak sekali tumbuhan yang mengandung zat anti kanker yang kalau misalnya nih sudah terdapat benjolan di bagian payudara, kita mau hidup sehat nih, tidak tahu caranya. Jangan makan bakso dan lain sebagainya. Yang kita makan itu seperti brokoli rebus kayak gitu. Bawang putih pun ada zat anti kankernya seperti itu. Bawang putih utuh tapi ya? Iya. Jadi semua itu ada zat anti kankernya, hanya saja berapa persen yang harus dikonsumsi dalam tubuh kita dan berapa banyak yang harus dikonsumsi itu kita bisa lakukan lagi. Kita cari lagi untuk bagaimana cara pengolahannya seperti itu. Oke, sedikit lagi Mbak. Untuk gejala tumor untuk yang awal ya, tumor jinak. Nah, untuk tumor jinak itu memang bisakah Mbak hilang sendiri ketika kita sudah menerapkan pola hidup sehat dan memakan atau minum seperti yang Mbak sebutkan tadi? Iya, betul. Jadi itu bisa untuk pencegahan dari dalam tadi ya. Kayak misalnya melakukan pemeriksaan nih, benjolannya 3 cm ya, benjolannya 3 cm karena benjolan itu kan berupa tumor jinak itu kan berupa kapsul tadi ya, sebesar 3 cm, dilakukan biopsi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pola hidup sehat kita teratur seperti yang tadi dikatakan, itu sering makan mungkin tumbuh-tumbuhan ya, bisa jadi hilang benjolannya dengan sendirinya seperti itu. Jadi memang walaupun dari keturunan kita bisa melakukan perubahan itu dari pola hidup sehat kita tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Keisha atas informasi dan edukasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat yang menonton hari ini dan pemirsa di rumah. Jangan menunggu sakit dulu baru peduli dengan kesehatan, kata Mbak Keisha tadi. Dan mari kita mulai dari hal-hal sederhana, mulai dari menjaga pola hidup sehat, jaga makanan, aktif bergerak, hindari rokok terutama, dan faktor risiko lainnya, kenali perubahan pada tubuh, serta jangan ragu melakukan pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini, karena mengenali lebih awal akan memberikan kita kesempatan untuk mengambil langkah lebih cepat. Dan terima kasih kepada Mbak Keisha juga sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama saya di
dalam program Talk Show Banua hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Show Banua. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan informasi dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.